Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman SMK Sulaiman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan mengkaji kitab karyanya Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, yang mana insya Allah ini akan menjadi kajian kita sampai nanti bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran, diberikan kemudahan di dalam memahami kitab ini, agar kita bisa menjadikan nasihat-nasihat yang ada di dalam kitab ini bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai kajian ini, marilah kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi. Dan sebelumnya, seperti biasa, kita tujukan kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para kekasih-kekasihnya, kepada guru-guru kita yang mendahului kita, dan kepada pendiri yayasan ini, wabil khusus pada muallif kitab ini, yaitu Syekh Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti sapa ingsun Kiai Musonif kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang paring rahmat, kelawan kang paring nikmat, kelawan sak agung-agunge nikmat. Ar-Rahimi tur kang paring nikmat, kelawan sak lembut-lembute nikmat. Nahmadu muji sapa ingsun ka ing panjenengan, ya dzal jalali haidzat kang anduweni kagungan, wal ikrami lan kemuliaan, alama ing atase perkara akmal kang nyempurnaake panjenengan lana maring ingsun, bayani mamin dinil islami nyatani agama Islam, wa nusolli lan ngaturake sholawat sapa ingsun, wa nusallimu lan uluk salam sapa ingsun, ala nabiyil huda ing atase Kanjeng Nabi kang gawa pituduh, war rahmatilan rahmat,
al-mab'usi kang den utus bil kitabi kelawan gawa Al-Qur'an wal hikmati lan pira lan hikmah khatamin nabi kang mungkasi khatamin nabiyyin kang mungkasi pira-pira nabi wa imamil mursyidin lan imami wong kang oleh pituduh. Sayyidina rupane Gusti kita Muhammadin ya Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase pira-pira keluargane Muhammad wa sahbihi lan sahabate Muhammad wa atba'ihi lan pira-pira pengikuti Muhammad ajma'ina halis sakabehane. Amma ba'du anapun indem sakwise kasebut ya basmalah hamdalah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang akan dikaji kita ini penulis atau pengarang kitab Mau'izatul Mukminin ini memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mempunyai tujuan yang sangat luar biasa, tujuan yang sangat mulia. Karena setiap amal-amal perbuatan yang baik itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan menambahkan keberkahan. Setelah membaca Bismillah, kemudian mengungkapkan rasa syukur dengan pujiannya kepada Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia atas rahmatnya, yaitu Allah telah menyempurnakan agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian beliau juga membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah yang harapannya dengan bacaan sholawat dan salam ini akan memberikan syafaat kepada beliau, baik di dalam kehidupan ini atau nanti di dalam kehidupan akhirat. Nah, Nabi Muhammad di sini dijelaskan bahwa Nabiul Huda war Rahmah. Beliau diutus dengan membawa petunjuk dan membawa kasih sayang. Nabi Muhammad ini sudah sangat luar biasa karena beliau adalah kekasih Al-Mustafa yang dipilih oleh Allah. Dan beliau menjadi petunjuk dan menunjukkan umatnya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam ini adalah bekas atau efek dari apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Kita mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kasih sayang. Oleh karena itu, teman-teman yang perlu kita garis bawahi, kasih sayang seperti apakah yang disampaikan oleh Rasulullah itu kepada umatnya. Kasih sayang yang disampaikan Rasulullah ini adalah kasih sayang yang tidak ada batasnya. Apa? Kok tidak ada batasnya? Karena Rasulullah ini berbeda dengan para nabi yang lain. Rasulullah ini adalah nabi yang satu-satunya tidak pernah melaknat atau mendoakan yang tidak baik kepada kaumnya. Bahkan ketika malaikat Jibril ingin mengangkat gunung Uhud, ingin dibalikkan kepada kafir Quraisy, ingin dijatuhkan, dihancurkan semuanya. Malaikat Jibril minta izin kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah boleh saya angkat gunung Uhud ini, saya lemparkan kepada mereka yang mendolimi?" Kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah?
Jangan Jibril. Jangan. Mereka itu tetap umat saya. Inilah rahmatnya Rasul. Rahmatan lil alamin. Bahkan beliau mendoakan Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampunilah mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka itu tidak tahu dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah ajaran rahmat yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini diutus dengan membawa Al-Quran dan hikmah-hikmah yang lain seperti sunnah Rasulullah. Al-Quran ini adalah Al-Kitab Al-Munazzal ila Sayyidina Muhammadin Al-Muta'abbadu bitilawatihi wal mutasadd wal mu'jizu liman yatasaddaq. Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran ini adalah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umatnya. Makanya definisinya Al-Quran tadi, Al-Kitabu Al-Munazzalu ila Sayyidina Muhammadin Al-Muta'abbadu bitilawati. Orang yang membaca Al-Quran itu akan berhukum ibadah. Meskipun orang itu tidak mengerti atas arti-arti Al-Quran itu, cukup membacanya saja. Makanya kita harus timbulkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Nah, untuk pada akhir-akhir ini, ya, ini introspeksi, khususnya pada saya sendiri. Lebih sering mana memegang ini daripada Al-Quran? Secara jujur, saya ternyata masih kurang sekali untuk memancing giroh, semangat untuk kecintaan kepada Al-Quran. Makanya pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini sebagai perantara kita untuk cinta kepada Al-Quran. Karena membacanya saja meskipun kita tidak tahu artinya akan berhukum ibadah. Wal mu'jizu liman yatasadda, dan Al-Quran ini akan melemahkan kepada siapa yang menentangnya. Sampai terakhir kali yang saya lihat ya, di media sosial, ternyata Presiden Trump, ya, AS sana, Amerika Serikat, itu ketika mengadakan acara sudah mulai dibuka dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, orang-orang ini sudah mulai sama-sama berbondong, ayo menuju Al-Quran untuk dijadikan sebagai bacaan kita, pegangan kita, karena apa? Sebagai mukjizat yang juga diwariskan kepada kita semua. Ya, tetap kita mengkaji karya-karya ulama ini, ya karya-karya ulama ini juga membaulnya atau sumbernya juga dari Al-Quran. Karena di dalam Islam ada dua sumber hukum yang terus dijadikan sebagai pijakan dan tidak ada hentinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi. Tadi kembali kepada sifat rahmatnya Rasulullah, kepada sifat kasih sayangnya Rasulullah ini, sehingga tidak mendoakan yang tidak baik kepada umatnya itu tidak pernah dilakukan. Sehingga Rasulullah itu mempunyai investasi, yaitu akan bisa mensyafaati umatnya nanti fil yaumil qiyamah. Kalau nabi-nabi yang lain seperti Nabi Nuh, karena tidak kuat digoda oleh umatnya, akhirnya turunlah banjir bandang. Dan kaumnya Nabi Lut, akhirnya kaumnya buminya dibalik di negara, karena kelakuannya yang sangat buruk umatnya. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Tapi kalau Nabi kita ini investasi terbesarnya adalah
beliau tidak pernah mendoakan umatnya untuk mendapatkan bala atau cobaan dari Allah. Dan ini nantinya akan menjadi investasi yang bisa mensyafaati kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasul. Ini pada kesempatan ini saya tidak akan membaca satu persatu seperti tadi. Ini muqaddimah ya, suatu pendahuluan. Ini akan sedikit saya bacakan tentang pendahuluannya. Sebelum membacakan pendahuluan, kita juga harus mengerti biografinya pengarang kitab ini. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi itu siapa? Syekh Al-Qasimi di sini dijelaskan kalau di dalam pendahuluannya kitab Mahasinut Ta'wil. Itu salah satu karangannya beliau. Beliau adalah Al-Imam Al-Kabir Al-Alim Al-Mufassir Al-Muhaddis. Beliau adalah seorang imam yang besar, yang alim di dalam tafsir, di dalam hadis, yang mana pada masanya, pada saat itu Alamatus Syam, beliau itu termasuk intelektual atau ulama kota Syam sana. Jadi Syam itu kalau tidak salah sekarang ya ada Suriah, ada Yordania, karena beliau kan ada di Damaskus, yang di kotanya Suriah sekarang. Beliau juga mujaddid pembaharu, beliau juga mujtahid, dan mempunyai banyak karangan-karangan. Mempunyai nama, beliau adalah Asy-Syaikh Abdul Farad Muhammad Jamaluddin bin Muhammad Sa'id bin Qasim bin Saleh bin Ismail bin Abi Bakr, yang terkenal dengan Al-Qasimi, yang dinisbatkan kepada kakeknya yang bernama Qasim. Beliau dilahirkan pada bulan Jumadil Ula tahun 1283 Hijriah, yaitu sekitar 161 tahun yang lalu di Damaskus. Beliau singkat sekali untuk beliau masa hidup beliau sangat singkat. Ya kira-kira umurnya sekitar 49 tahun. Karangannya banyak, diantaranya Mahasinut Ta'wil, Kitab Dalailut Tauhid, Islahul Masajid minal Bid'ah wal Awaid, terus Qawaidut Tahdits min Funun Mustalahil Hadis, terus Ta'tirul Masyam fi Ma'asid Damishq Syam, Syamsul Jamal Al-Muntahab Kanzul Amal, dan masih banyak yang lain. Dan di antara salah satunya adalah kitab ini, ya, yaitu kitab Mau'izatul Mu'minin. Bahkan beliau ya tatkala berkunjung ya ke Mesir pada saat itu, Rashid Ridho memberikan julukan kepada beliau. Beliau itu adalah orang alimnya Syam. Namanya Syekh Jamaluddin, ini orang Alamatus Syam, yang mana beliau masih berumur, masih sangat muda, sekitar umur 37 tahun. Umur 37 tahun beliau sudah ngalimnya luar biasa dan sudah punya karangan-karangan. Ini untuk tarjamah syakhsiyah ataupun biografi yang dimiliki oleh Syekh Jamaluddin. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembahasan ini, di dalam pendahuluannya di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ini, beliau menjelaskan bahwa beliau mengkarang kitab ini karena ada juga beberapa temannya ya, atau guru-guru yang juga merasa kesulitan sekali ketika langsung memahami kitab Ihya Ulumuddin. Terus kemudian di dalam sini juga dijelaskan bahwa untuk topik-topik di sini adalah nasihat umum. Nasihat umum yang nanti bisa dijadikan pegangan bagi orang yang
menjadi seorang dai atau menjadi seorang mubaligh. Makanya ini kitab ini pegangan yang harus dipegang sangat kuat. Karena di sini dijelaskan, apakah kalian tahu, ya, wahai penasehat, al-mudzakkir awil wa'id awil mursyid, bahwa seorang penasehat itu adalah insanun hafidun li hududillah. Seorang penasehat itu adalah manusia yang terus memelihara terhadap apa yang menjadi batasan-batasan. Batasan-batasan. Apa yang menjadi batasan-batasan di dalam apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun apa yang dilarang oleh Allah. Dan semuanya itu qaimun ala irsyadil ukul. Itu juga harus berpijakan terhadap petunjuk intelektual atau akal. Kemudian seorang penasihat itu tahdibun nufus, juga bisa membersihkan hati. Kemudian membersihkan jiwa, nufus. Taskiful adhan, dapat mencerdaskan hati. Wa tanwirul madarik, dan dapat memberikan cakrawala di dalam pengetahuan. Wa tashihul mu'taqidat, seorang penasihat itu juga harus bisa membenarkan akidah-akidah yang dianut nanti. Wa ibanatu sirril ibadat, dapat menjelaskan rahasia ibadah-ibadah. Kemudian wa imatatu ma ghasya al-afham al-qasir, dapat membuka, ya, pemahaman-pemahaman yang tertutup, yang mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena warisan-warisan sejarah yang menyesatkan. Ini perlu diketahui oleh seorang penasihat. Karena al-mudzakkir warisul Muhammadiyun, seorang penasihat ini adalah pewarisnya Nabi Muhammad. Waqifun ala maqasidis syari' wa hikmatihi, yang terus berpijakan terhadap maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, wa hikmatihi, dan hikmahnya syariat. Nah, maqasidus syariah itu seperti apa? Ini yang perlu kita kaji. Maqasidus syariah itu, kalau di dalam, ya, muwafaqatnya Imam Syatibi itu dijelaskan ada 5, ya, maqasidus syariah. Yang pertama tentang hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Kemudian hifdzul nafas, menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga hifdzul mal, menjaga harta. Kemudian hifdzul akli, menjaga akal. Kemudian kelima hifdzul nasl atau idul, menjaga keturunan atau kehormatan. Ini perlu dijaga oleh seorang penasehat. Ini penting. Kalau seorang penasihat belum tahu tentang maqasidus syariah, ini belum wilayahnya untuk memberikan nasihat. Ini sangat penting. Dan perlu diketahui juga, ya, dalam kondisi seperti ini yang terjadi di negeri ini, seperti contoh adanya wabah, ada wabah corona ini juga kita juga harus tahu bahwa apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah, apa yang diupayakan oleh ulama-ulama untuk ijtihad, berupaya mengambil hukum-hukum. Di antaranya kita menjaga jarak. Kita tidak diperkenankan untuk bergumul atau berkumpul di suatu tempat, baik itu di dalam masjid ataupun di luar masjid. Sampai ada yang berfatwa sholat Jumat pun boleh ditinggalkan dulu, diganti dengan sholat zuhur. Karena ini berpijakan kepada maqasidus syariah, yaitu hifdzun nafas tadi itu, menjaga jiwa. Karena wabah corona ini, ya, ini wabah yang harus kita hindari.
kita hindari. Saya teringat dengan apa yang pernah dulu disampaikan oleh Syekh Yusri, bahwa kita ini semua yang bertanggung jawab terhadap masyarakat kita, siapapun itu, apakah itu profesor, apakah doktor, apakah ustadz, apa kiai, apa santri, apakah itu dokter, apakah itu petani, pedagang, dan lainnya. Semua profesi itu bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Nahnu mas'ulun minal mujtama. Wal fardu juz'un minal mujtama. Dan setiap individu itu adalah bagian dari masyarakat. Idza fasadal fard fasadal mujtama. Ketika individu itu rusak, maka rusaklah pula masyarakat. Makanya agar kita tidak merusak diri kita, itu yang pertama. Kemudian menularkan kepada orang yang dekat kita dan menularkan kepada yang lainnya. Kita ayo sama-sama mengikuti apa yang telah dianjurkan oleh pemerintah, kita ikuti apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, ulama-ulama di negeri ini. Kita ikuti nasihatnya, yang mana beliau terus berpijakan kepada maqasidus syariah. Toh kalau seandainya ada ulama yang tidak mau berpijakan dengan maqasidus syariah, ya ini tidak, alangkah baiknya ya tidak usah kita ikuti. Ya karena seorang penasihat harus mengikuti ini. Terus alimu mawadhi'il khilaf. Seorang penasihat itu harus mengetahui tempat-tempat yang menjadi perbedaan antara kontradiktif atau permasalahan-permasalahan yang terjadi pada waktu itu, atau pada waktu itu yang menjadi kesepakatannya seperti apa, itu penasihat juga harus tahu. Kemudian seorang penasihat juga harus bisa memelihara bagi mustami'in, orang-orang yang mendengarnya, memelihara dengan kalam-kalam hikmahnya, dengan ucapan-ucapan yang lembut, ucapan-ucapan santun, tidak provokatif dan lainnya. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Syekh Jamaluddin di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Dan seorang penasihat al-mudzakir yansyurul ilm an-nafi' bainan nas. Bisa menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada sesama manusia. Kemudian wa yahussuhum 'alal amal bihi. Memberikan motivasi, dorongan agar ilmu yang telah disampaikan itu dilakukan. Kan nanti ada di sini. Karena orang yang semakin berilmu tapi tidak diamalkan ini berbahaya. Orang berilmu kan tapi tidak semakin menambahkan ketakwaannya kepada Allah. Ya. Ini pada hakikatnya apa? Orang ini sebenarnya dijauhkan dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdadillahu illa bughdan. Barang siapa yang tambah keilmuannya dan tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, maka pada hakikatnya orang itu sedang dijauhkan dari Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kemudian seorang penasihat juga harus bisa menyampaikan keilmuannya ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar akal masyarakat. Ini sangat luar biasa. Ini ulama-ulama dulu sudah menyampaikan tingkatan-tingkatan apa yang disampaikan itu harus sesuai dengan kondisi. Karena tekstual itu ya, itu bagaimana bisa diaplikasikan ketika melihat konteksnya. Ketika berbicara dengan seorang profesor seperti apa, berbicara dengan seorang dokter seperti apa, berbicara dengan pedagang seperti apa, ala qadri uqulihim, ataupun tukang becak seperti apa kita ngobrol dengan mereka. Bisa jadi tukang becak malah keilmuannya lebih tinggi. Wa yatanazzalu irsyadihim ila lughatihim. Ya. Kita berbicara dengan bahasa mereka.
sehingga mereka nanti bisa mengambil kemanfaatan nasihat yang kita sampaikan. Jangan sampai kita berbicara hal-hal yang tinggi terus kepada orang-orang yang tidak bisa memahami. Ya, mereka tidak akan bisa menerima, tidak akan mengetahui nasihat yang kita sampaikan. Apalagi litaklifi qulubihim, untuk membentuk hatinya mereka. Mencetak hati mereka itu agar apa? Agar ingat kepada Allah, bagaimana berzikir kepada Allah. Nah, ini seorang penasihat itu harus mempunyai itu. Kemudian peran seorang penasihat itu juga mempunyai peran yang besar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kebodohan menuju cahaya ilmu. Makanya kalau kita sering berpidato mungkin tanpa pegangan kitab, ya, makanya sering kita tergelincir apa yang kita ucapkan. Wa tahriruhum min wabil khurafat wal bahr, dan membebaskan mereka dari apa? Hayalan-hayalan, dari cita-cita dongeng-dongeng yang menjadi warisan masyarakat pada saat itu dan kebenarannya tidak ada. Dan seorang penasihat itu harus seperti apa? Seperti lentera atau seperti lampu kalau saat ini. Ketika lampu itu tidak bisa diambil kemanfaatan cahayanya, fala faidata fi wujudihi, maka tidak akan ada faidah di dalam keberadaannya. Lampu ini yang untuk menerangi. Kalau tidak ada cahayanya, berarti lampu itu tidak ada. Ya, seperti itu. Seorang alim itu harus bisa menyebarkan keilmuannya. Ini sesuai dengan ada sebuah perkataan. La yakunu al-alim aliman hatta yadhhara asaru ilmihi fi qaumihi. Seorang alim itu tidak akan disebut alim sehingga tampak darinya pengaruh keilmuannya pada kaumnya. Ini orang alim. Sebarkan keilmuan yang dimiliki. Idhuwa laisa mas'ulan ala nafsihi, karena seorang alim itu tidak hanya tanggung jawab pada dirinya sendiri, akan tetapi bal anha wa an ashiratihi wa ummatihi, ya pada dirinya, pada keluarganya dan kepada umatnya. Makanya faminal wajib alahi ayu alima wa yu'idu wa yuballighu kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang alim itu mempunyai kewajiban untuk mengajarkan ilmunya, memberikan nasihat dan juga menyampaikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Contoh yang sangat perfect, yang sangat sempurna. Rasulullah ya alim wa yu'allim, memberikan nasihat kepada para sahabatnya dan sampailah kepada kita. Dan yang menjadi kesimpulannya, ya, seorang penasihat itu mempunyai keilmuan yang sempurna itu adalah sebuah keniscayaan. Bahasa lainnya, penasihat itu wajib mempunyai ilmu yang sempurna. Sempurna di dalam mengajarkannya, sempurna di dalam memberikan petunjuk, dan yang paling terakhir ini yang sangat penting harus digarisbawahi, sempurna di dalam akhlakul karimahnya. Karena banyak alim tapi akhlaknya tidak. Ini sangat riskan, ini bertolak belakang. Ini saya baca poin-poin pentingnya di pendahuluan ini. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa kitab yang disampaikan ya, oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi ini adalah
kitab yang diambil atau dicuplik dari Ihya Ulumuddin, atau bisa dikatakan ini adalah ringkasan dari Ihya Ulumuddin. Dan sebelum beliau mengarang ini, ya, sebelum meringkas kitab Ihya Ulumuddin menjadi 2 juz, ternyata beliau sudah mendiskusikan dulu. Mendiskusikan dengan orang alim pada saat itu. Siapa di sini? Summa ittafaqa an tadzakara. Di sini dijelaskan bahwa Al-Ustadz Syekh Muhammad Abduh Mufti Diyarul Misriyah. Beliau mempelajarinya, kemudian didiskusikan dulu dengan Syekh Muhammad Abduh ketika beliau berada di Mesir pada saat itu. Cuma tidak semua apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh ditulis di dalam atau dituangkan di dalam kitab ini, ya. Akan tetapi beliau mungkin sedikit mengambil dari urusan-urusan yang ada kaitannya dengan Ihya Ulumuddin. Sehingga beliau mempunyai keinginan pada tahun 1323 untuk 1323 untuk meringkas Ihya ini menjadi 2 juz. Yang mana untuk urutan-urutannya tidak berbeda dengan Ihya. Dengan kitab asalnya bila mukhalafatin, ya, tidak ada perbedaan. Kemudian yang diinginkan oleh beliau menjadi cita-citanya agar kita itu memang benar-benar mempunyai tujuan murni untuk kembali kepada Allah dan mempunyai tujuan yang diinginkan kita itu, ya, semata-mata di dalam kehidupan dunia ini hanya dikembalikan kepada Allah. Oleh karena itu pada penutupan pendahuluan ini atau muqaddimah ini bilang wabillahil musta'an wa lahil tiklan, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dan kita bertawakal kepadanya. Oke, teman-teman yang saya hormati, untuk kajian pembukaan kitab Mau'izatul Mukminin ini saya kira cukup sekian. Adapun nanti ada kekurangan, ada kekhilafan yang saya sampaikan, saya mohon koreksinya, nanti bisa langsung diinfokan ke saya lewat WA atau diinfokan saya bisa lewat Facebook atau yang lainnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kemanfaatan kepada kita. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.